Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Penguji 1 dan Dewan Penguji 2 serta Bapak Aditto Mawirawan, SST MBA selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih banyak atas kesempatan telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam penggunaan layanan transportasi online di Kota Batam. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Saraswati Navletarianto dengan NIM 4121801007 dari Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini meliputi latar belakang penelitian hingga teknik analisis data yang digunakan pada penelitian. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, peneliti dalam menulis proposal dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yakni tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa yang diliput berdasarkan survei yang dilakukan oleh manajemen konten Wira Sosial dalam tajuknya yang berjudul Digital 2021, yang mana terjadi peningkatan sebesar 15,5% atau sebanyak 27 juta jiwa dibandingkan pada bulan Januari 2020 yang totalnya mencapai 73,7% dari total populasi. Hal tersebut menjadikan Indonesia berada pada urutan keempat dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia, tentu menjadi peluang besar bagi perintis bisnis untuk bisa terus melakukan inovasi dan mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor yang ada di Indonesia, terutama pada bidang transportasi, yang mana ini merupakan revolusi bisnis transportasi yang membantu dalam memecahkan kemacetan jalan di kota-kota besar yang ada di Indonesia, salah satunya di Kota Batam. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita ketahui, terdapat dua perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi yang menjadi pilihan utama masyarakat, yaitu Gojek dan Grab. Berdasarkan data dari Top Brand Index Indonesia, kategori jasa transportasi online, Gojek berada pada urutan pertama dengan persentase 53,0% dan disusul oleh Grab pada posisi kedua dengan persentase 39,7%. Menurut survei tersebut disebutkan bahwa sekitar 40,96% pengguna layanan transportasi online dari kedua jenis layanan tersebut menggunakan Gojek dan Grab di waktu yang sama. Oleh karena itu, pengguna selalu membandingkan beberapa penyedia jasa tersebut sebelum memutuskan untuk memilih, yang mana pengguna menjadi mudah berganti-ganti antara satu penyedia jasa ke penyedia jasa lainnya yang mengakibatkan rendahnya switching cost yang dapat terlihat dari banyaknya pelanggan atau pengguna yang memiliki kedua aplikasi dari penyedia jasa tersebut. Namun, meskipun transportasi online dapat diterima dengan baik di Indonesia oleh masyarakat dan konsumennya, terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan oleh kedua perusahaan tersebut, yakni masih banyaknya konsumen yang tidak puas dan juga kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Bentuk kekecewaan atau keluhan konsumen terhadap pelayanan transportasi online tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu terkait dengan aplikasi teknologi dan juga sumber daya manusia atau pengemudinya. Apabila melihat dari survei yang dilakukan oleh YLKI, masih banyak sekali hal-hal yang membuat pengguna layanan transportasi online merasa kecewa dan tidak puas. Yang mana kepuasan konsumen sendiri tentu merupakan hal yang penting bagi perusahaan, yang mana salah satu bentuk kecewaan konsumen tersebut diantaranya seperti pengemudi membatalkan secara sepihak hingga pengemudi merokok saat berkendara dan pengemudi ugal-ugalan. Penelitian ini menjadi penting karena jasa transportasi online telah banyak diterima oleh pengguna serta mendapatkan respon yang positif. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang melakukan eksplorasi mengenai faktor kepuasan dan juga loyalitas pelanggan dalam penggunaan layanan transportasi online tersebut, terutama dengan menggunakan metode partial least square. Karena masih belum banyaknya penelitian yang memiliki loyalitas layanan pengguna transportasi online, tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk membangun dan memvalidasi kerangka konseptual yang mewakili hubungan timbal balik antara faktor-faktor penentu loyalitas layanan dari transportasi online. Selain itu, garis penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur transportasi dengan memberikan wawasan tentang bagaimana pembentukan perilaku penumpang berinteraksi dengan keunggulan teknologi seluler dan nilai ekonomi yang disediakan oleh layanan transportasi. Berdasarkan
latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul dengan faktor yang mempengaruhi tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam penggunaan layanan transportasi online di Kota Batam. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan yaitu apakah faktor seperti perceived benefits of the booking app, faktor perceived sales promotion, serta faktor perceived service quality mempengaruhi tingkat loyalitas dan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang didapatkan dari penggunaan transportasi online. Dari perumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat memahami lebih baik kompleksitas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan tingkat loyalitas pengguna layanan transportasi online. Selain itu juga untuk menganalisis dan mengidentifikasi variabel dari faktor-faktor yang diuji tersebut yang memiliki pengaruh terhadap kinerja dari layanan transportasi online. Berikutnya manfaat penelitian. Terdiri dari manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi perusahaan transportasi dan juga layanan transportasi online di Indonesia, khususnya Grab dan Gojek, dalam penentuan strategi untuk dapat melakukan peningkatan kualitas baik dari segi layanannya. Sedangkan untuk manfaat teoritisnya, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai bahan kajian dari pengembangan ilmu yang pernah didapatkan semasa perkuliahan, dan bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi apabila hendak melakukan penelitian serupa untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada permasalahan atau ruang lingkup yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, penelitian berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam penggunaan layanan transportasi online pada pengguna GoRide dan GrabBike di Kota Batam. Kemudian yang kedua, responden dalam penelitian adalah masyarakat ataupun pengguna yang menggunakan kedua jasa layanan transportasi online yaitu pada Gojek dan Grab. Selanjutnya, kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Penelitian menggunakan 5 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional yang mana dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk memperkuat bahan penelitian yang dilakukan. Adapun jurnal yang digunakan berkaitan dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam menggunakan layanan transportasi online di Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai kajian teori. Adapun konsep layanan transportasi online berdasarkan pemaparan oleh Clelong dan Mistra tahun 2017 menyatakan bahwa transportasi online merupakan platform di mana individu dapat memanggil dan membayar tumpangan dari pengemudi melalui aplikasi. Dalam beberapa penelitian, layanan transportasi online ini sering menggunakan istilah ride sharing atau ride hailing untuk meremsikan layanan dari transportasi online tersebut. Adapun layanan transportasi online di Indonesia yang dijadikan objek pada penelitian ini yaitu Gojek dan Grab. Selanjutnya, untuk loyalitas pelanggan, berdasarkan pemaparan oleh Oliver 1999, loyalitas pelanggan itu merupakan kesediaan konsumen untuk melanjutkan pembelian dalam jangka waktu yang panjang dan mempergunakan produk atau jasa secara berulang, yang mana merupakan suatu kondisi di mana pelanggan bersedia untuk menggunakan suatu produk atau jasa secara berulang dalam jangka waktu yang panjang serta merekomendasikannya kepada orang lain. Selanjutnya, teori kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller 2009, yaitu membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka atau pelanggan. Selanjutnya, kerangka pemikiran digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel yang diuji yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun variabel-variabel yang digunakan pada penelitian yaitu yang pertama, promosi penjualan yang dirasakan, kemudian ada kualitas layanan yang dirasakan, kemudian variabel selanjutnya ada manfaat yang dirasakan dari layanan aplikasi, kemudian ada kepuasan pelanggan dan juga loyalitas pelanggan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis yang mana H1, perceived sales promotion atau promosi penjualan yang dirasakan memiliki pengaruh positif langsung terhadap kepuasan pelanggan pada layanan transportasi online. H2, perceived sales promotion atau promosi penjualan yang dirasakan memiliki pengaruh positif langsung terhadap loyalitas pelanggan untuk layanan transportasi online. Selanjutnya, H3, manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan layanan transportasi online memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan. H4, manfaat yang dirasakan dari aplikasi pemesanan layanan transportasi online memiliki pengaruh positif langsung terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, H5, kualitas layanan yang dirasakan memiliki pengaruh positif langsung terhadap kepuasan pelanggan pada layanan transportasi online. H6, kualitas layanan yang dirasakan memiliki pengaruh positif langsung terhadap loyalitas pelanggan untuk transportasi online. Dan H7, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif langsung terhadap loyalitas pelanggan untuk layanan transportasi online. Selanjutnya ada metode penelitian.
Adapun operasional variabel dari penelitian ini yang terdiri dari 5 variabel yaitu manfaat yang dirasakan dari layanan aplikasi, kemudian ada loyalitas pelanggan, promosi penjualan yang dirasakan, kualitas layanan yang dirasakan, dan juga kepuasan pelanggan. Adapun indikator dari variabel manfaat yang dirasakan dari layanan aplikasi terdiri dari yang pertama ada kemudahan akses dan penggunaan, kemudian ada kenyamanan yang didapatkan dari layanan aplikasi, dan juga ada Information and Communication Technology atau ICT. Selanjutnya, indikator pada variabel loyalitas pelanggan terdiri dari penggunaan jasa kembali dan juga niat untuk merekomendasikan. Kemudian, untuk variabel promosi penjualan yang dirasakan terdiri dari dua indikator yaitu cakupan promosi dan juga keterjangkauan harga. Sedangkan untuk kualitas layanan yang dirasakan terdiri dari 5 indikator yang meliputi tangibility, empathy, reliability, responsiveness, dan juga assurance. Dan terakhir, untuk variabel kepuasan pelanggan, indikatornya terdiri dari yang berhubungan dengan layanan yang didapatkan dari aplikasi layanan transportasi online. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data penelitian. Adapun jenis data yang digunakan ialah analisis kuantitatif dan sumber data penelitian yang digunakan ialah berdasarkan dari data primer dan juga data sekunder. Sedangkan untuk instrumen penelitiannya menggunakan skala Likert dengan nilai 7 poin. Kemudian, untuk waktu, lokasi, dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Sedangkan, lokasi objek populasi dan sampel penelitiannya ialah lokasi penelitian dilakukan di Kota Batam, kemudian objek penelitiannya ialah masyarakat Kota Batam yang menggunakan layanan transportasi online. Kemudian, populasi pada penelitian ialah masyarakat Kota Batam yang menggunakan layanan transportasi online yaitu pada Gojek dan Grab. Dan sampel pada penelitian yaitu pelanggan atau masyarakat umum yang pernah menggunakan kedua jasa layanan transportasi dari Gojek dan Grab yaitu GoRide dan GrabBike di Kota Batam, yang mana ukuran sampel diperhitungkan menggunakan rumus Cochrane dan diperoleh responden sebanyak 100. Kemudian selanjutnya untuk teknik penarikan sampel, teknik yang digunakan ialah teknik non-probability sampling, yang mana digunakan karena jumlah populasi tidak diketahui dan dengan purposive sampling sebagai teknik penentuan sampelnya. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode survei dalam bentuk angket atau kuesioner sebagai instrumen untuk pengumpulan data yang akan disebarkan kepada para pengguna layanan reservasi online di Kota Batam. Selanjutnya, penulis juga membuat tahapan pengolahan data seperti yang dapat terlihat pada slide, yang mana bahwa judul dilatar belakangi oleh berbagai masalah hingga dibuatkan topik penelitian, rumusan masalah, tujuan hingga manfaat yang diharapkan dari penelitian. Kemudian, tidak lupa didukung juga dengan kajian atau landasan teori dan juga tinjauan literatur sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan pengembangan instrumennya hingga dilakukan pengumpulan data dan menganalisis data menggunakan metode PLSM, yang mana analisis data PLSM itu sendiri terdiri dari 3 yaitu Exploratory Factor Analysis atau EFA, kemudian Evaluation of the Measurement Model, dan juga Evaluation of the Structural Model. Selanjutnya barulah didapat hasil penelitian atau pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya, untuk teknik analisis data yang digunakan, untuk uji instrumen penelitian digunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Sedangkan untuk metode analisis PLSM atau Partial Least Square Sum-nya itu sendiri, yang digunakan ialah Exploratory Factor Analysis atau EFA, kemudian juga Evaluation of the Measurement Model, dan juga Evaluation of the Structural Model. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.